Halo anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi. Anak-anak di rumah boleh membuka dulu mikrofonnya, boleh dibuka sekarang dulu ya. Nanti Buka, kalau kalian bicara, kalian membuka mikrofonnya. Sekali lagi, papa, mama, teman-teman, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali ya. Ini adalah oke, sekarang mikrofonnya ditutup kembali. Ya. Oke, ditutup ya. Hari ini adalah hari yang dikhususkan kepada kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita akan memulai kebaktian kita. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, anak-anak, kita katakan bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji Engkau ya Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya anak-anak, kita menyanyi. Aku memuji-Mu. Aku
cinta Engkau. Bapa, ku cinta Kau. Anak-anak, dengan sikap hormat kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, bahkan kebutuhan mewah. Semuanya itu Engkau berikan untuk kebutuhan kami. Papa, mama, saudara-saudara, kakak-kakak, semua Tuhan lengkapi untuk kami pertanggungjawabkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Berkumpul dengan teman-teman kami yang ada di tempat yang berbeda-beda. Tetapi kami tetap bersatu di dalam memuji Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu GP Kris Malang yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak. Tentu kita sangat senang kalau Tuhan itu ada di dalam rumahku. Ya, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oh, betapa senang. Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada kita. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam rumah kita. Kita lanjutkan pujian kita dengan memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India. Ya, Tuhan kita menciptakan berbagai bahasa dan kita boleh gunakan segala bahasa untuk memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. It's Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. It's Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pasang dia. Cap Jesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Cap Jesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. It's Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. It's Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa India. Jab Jesu mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya, ternyata bahasa India itu indah sekali ya, vokal-vokalnya itu. Perlu kita latihan dan sering-sering untuk bisa lancar dalam berbagai bahasa. Anak-anak, terpujilah nama Tuhan kalau kita itu memiliki Alkitab. Tidak semua orang bisa memiliki Alkitab dengan bebas. Ada di beberapa daerah itu, di negara tertentu, kalau melihat Alkitab itu tidak disukai ya, dilarang. Alkitab itu adalah firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya melalui Alkitab. Beberapa kali kita mendengarkan bahwa raja-raja yang mencintai Alkitab dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia cinta firman Tuhan, cinta Alkitab. Nah,
kita sudah memiliki Alkitab. Sekarang anak-anak boleh membuka mikrofonnya. Silakan dibuka. Bagi yang setuju, mari bersama-sama kita katakan, kami pecinta Alkitab. 1, 2, 3. Kami pecinta Alkitab. Cinta Alkitab. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kami pecinta Alkitab. Oke, sekarang mikrofonnya ditutup. Kita menyanyi, kami pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, seru menegangkan, dan banyak berkat di dalamnya. Kami ini pencinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, seru menegangkan, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Bagus ya lagunya ya. Kami ini pencinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, seru menegangkan, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Anak-anak, kita menyanyi lagi. Kami ini pecinta Alkitab. Kami setia membacanya. Ceritanya indah, terus menegangkan, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab. Luar biasa. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Silakan Kakak. Halo anak-anak semua, selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Wah, kita sudah memuji Tuhan ya. Indah sekali puji-pujian kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dulu ya, ada satu berita penting. Apa ya beritanya? Wow, pada tanggal 20 September yang lalu ada yang berulang tahun loh. Siapa yang merasa berulang tahun? Tanggal 20 September. Hai, senyum-senyum yang berulang tahun tuh. Iya, benar. Kakak kita Deren pada tanggal 20 September berulang tahun. Selamat ulang tahun, Deren. Semoga panjang umur. Bu, itu harusnya yang paling depan itu bukan E tapi A. Oh ya, Daren ya. Oh, tulisannya Daren, Kak Risa. Ya, nanti dibetulkan ya, sayang ya. Ya. Ya, Daren. Terus manggilnya Daren gitu juga ya?
Deren apa Daren manggilnya? Ya Deren. Ya Daren manggilnya, tapi tulisannya Daren. Ya maaf ya, nanti dibetulkan sama Kak Risa. Oke, selamat ulang tahun Daren. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga Daren tetap sayang Tuhan, setia kepada Tuhan, dan rajin belajar, taat pada Tuhan dan taat pada orang tua. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat, beberapa doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Kita siap berdoa semuanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sangat mengasihi kami semua. Kami bersyukur kalau kami pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengingat ada teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk Yedi, untuk Arcat, untuk True, atau mungkin teman-teman yang lain yang lagi sakit. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, menghibur mereka, sehingga mereka boleh sembuh kembali dengan semangat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berkat, dan juga kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, berkat, perlindungan yang dari Tuhan yang sudah merawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah kami, untuk belajar kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan melindungi kami semua. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk Daren yang berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kesetiaan, memberikan kecerdasan dalam belajar, memberikan kesehatan, dan semuanya yang terbaik untuk Daren. Terima kasih Tuhan untuk doa kami pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami untuk sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saya serahkan untuk Kak Risa yang memberitakan firman Tuhan di kelas kecil, dan untuk Bu Titis yang akan menyampaikan firman Tuhan di kelas besar. Silakan. Ya, dibuka semua ya. Nah, anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini ya, Kak Titis lihat ada selamat pagi untuk Daren. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bu Titis. Selamat Happy pagi birthday, Daren. untuk Arca. Boleh dibuka semua mic-nya dulu. Selamat pagi Arca. Selamat pagi Stefania. Oke Bu. Selamat pagi Kasia. Pagi Lea. Ibu. Pagi Jenny. Ibu. Pagi Audonia. Selamat pagi Talia. Ibu. Pagi Rafael. Pagi Vio. Pagi Karin. Pagi Bu. Pagi Mikael ya. Kita bersyukur hari ini kalau di tempat kita ini ada 17 orang yang bergabung dalam Zoom ya. Nah, kita bersyukur anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan hari ini, kita senang sekali. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab dan segala alat-alat yang kita butuhkan untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh memberi pengertian kepada kami, memberikan hati yang selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang ikut Zoom pada hari ini, Tuhan menyertai. Dan juga anak-anak kami yang belum ikut dalam Zoom, yang akan mengikuti dalam link YouTube, Tuhan juga sertai. Untuk Kak Titis yang boleh menyampaikan firman Tuhan, mohon kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang tolong mic-nya semua di-mute ya. Nah, anak-anak, Bu Titis mau menunjukkan sebuah foto kepada kita semua. Nah, coba lihat foto ini. Ada yang tahu enggak ini gedung apa ya? Siapa yang tahu? Boleh raise hand? Gedung gereja lama. Oh, Yedi bilang ini gedung gereja lama. Ya, beberapa anak sudah tahu ya. Nah, oke, sekarang mute lagi ya. Nah, betul anak-anak, ini adalah gedung GP Kris yang lama. Waktu itu kita beribadah di situ, di aulanya Aletheia untuk sekarang. Dulu sekolah Aletheia itu namanya Sekolah Kalam Indah. Nah, sekarang ada satu foto lagi yang Bu Titis mau tunjukkan pada kita semua. Nah, anak-anak, ini adalah foto anak sekolah minggu GP Kris tahun 1980-an. Coba ya perhatikan di gambar itu, mereka sekarang sudah dewasa, sudah tua. Ada enggak yang bisa menebak ya dari foto-foto itu? Anak, sebagian ada yang sudah meninggal, ada yang berjemaat di gereja lain, dan juga ada yang tetap di GP Kris. Nah, Kak Titis mau munculkan lingkaran ini, nanti anak-anak boleh tebak ya. Siapa ini? Nanti anak-anak tanya papa, tanya mama, tanya kakek, tanya nenek. Nah, yang dilingkari itu siapa saja? Atau yang nggak dilingkari juga kira-kira siapa ya? Nanti anak-anak boleh kasih tahu Bu Titis ini. Oh, ternyata anak kecil itu adalah sekarang si A, si B ya. Oke ya. Nah, anak-anak, akhirnya gereja kita GP Kris Malang menempati sebuah gedung yang baru di sebelah timur aulanya Aletheia pada saat itu. Nah, ini gerejanya ya, Gereja Persekutuan Kristen. Nah, anak-anak, dengan berbagai pertimbangan ya akhirnya hamba Tuhan, majelis, seluruh jemaat membeli tanah di sebelah timurnya gedung gereja ini, dan akhirnya menambah gedung gereja yang lebih besar, lebih nyaman. Nah, ini gereja kita sekarang ya. Ini untuk Bapak Ibu, Papa Mama kita beribadah, dan ada juga tambahan ruang sekolah minggu di atasnya. Nah, anak-anak, waktu itu ya, semua jemaat itu bergotong royong untuk membangun. Nah, salah satunya adalah dengan memberi persembahan dana pembangunan. Anak-anak, ada celengan waktu itu yang dibagi kepada semua orang. Nanti anak-anak boleh tanya papa sama mama, tanya kakek sama nenek. Ada celengan seperti ini yang diberikan kepada semua jemaat. Nah, coba bisa lihat ini, dikumpulkan persembahan ini tanggal 5 Agustus 2007. Ya, sudah lama sekali ya. Nah, ada yang masukkan ke sini, ada yang memberi uang, ada yang memberi emas perhiasan anak-anak. Semuanya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, hari ini kita belajar ada seorang raja muda, raja kecil yang baru saja dinobatkan menjadi Raja Yehuda. Bersemangat sekali anak-anak memperbaiki bait Allah, rumah Tuhan di awal pemerintahannya. Nah, raja ini bernama Raja Yoas. Bernama Raja Yoas. Nah, anak-anak, siapa ya Raja Yoas ini? Yoas itu dicatat di dalam kitab
2 Raja-Raja pasal 11 dan pasal 12. Kemudian di bagian lain ada di dalam 2 Tawarik 23 dan 24, ini kisah tentang Yoas. Nanti anak-anak bisa baca. Raja Yoas adalah raja termuda di kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel bagian selatan. Pada saat menjadi raja usianya 7 tahun. Lebih muda daripada Raja Yosia yang minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama. Ayah dari Yoas ini bernama Raja Ahazia. Ibunya bernama Sibia. Kakeknya Yoas bernama Raja Yoram dan neneknya bernama Atalia. Anak-anak, ayah dan kakek Yoas itu adalah jahat di mata Tuhan. Mengapa? Karena mereka menyembah dewa Baal, meninggalkan Tuhan. Ya, mereka jahat di mata Tuhan. Saat itu Atalia, nenek Yoas, karena penyembah berhala, maka suaminya dan seluruh orang-orang pada saat itu akhirnya menyembah berhala, tidak menyembah kepada Tuhan. Raja Ahazia, ayahnya Yoas itu punya saudara perempuan anak-anak bernama Yoseba. Jadi Yoseba ini adalah bibi atau tante dari Raja Yoas. Anak-anak, dalam sebuah peperangan, akhirnya Raja Ahazia, ayah Yoas itu meninggal dunia. Ketika seorang raja meninggal dunia, seharusnya siapa yang menggantikan jadi raja? Tentu anaknya ya, tentu Yoas. Tapi anak-anak ternyata tidak. Saat itu Yoas masih bayi dan nenek Atalia itu jahat sekali. Ketika Ahazia meninggal, nenek Atalia justru mau membunuh semua keturunan raja. Cucunya sendiri loh, mau dibunuh. Mengapa? Karena nenek Atalia berkeinginan untuk menguasai kerajaan dan menjadi seorang raja. Tapi anak-anak, bibi Yoseba tahu rencana ini dan akhirnya mengambil bayi Yoas, melarikannya dan menyembunyikannya agar terhindar dari kekejaman nenek Atalia yang masih kecil, sekitar 1 tahun. Bersama dengan seorang pengasuh, menyembunyikan di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah, anak-anak, bibi Yoseba, pengasuhnya, dan ada seorang imam bernama Imam Yoyada, memelihara Yoas kecil ini. Sementara nenek Atalia memerintah negeri, dan maka seluruh rakyat jatuh dalam penyembahan dewa Baal, jauh daripada Tuhan. Anak-anak, selama 6 tahun ada di bait Allah pada usia 7 tahun, maka Yoyada mengatakan kepada pasukan, putra mahkota masih ada. Putra kerajaan Yehuda masih ada. Maka Imam Yoyada menobatkan Yoas menjadi seorang raja, dan nenek Atalia yang berkuasa pada saat itu akhirnya dibunuh. Anak-anak, yang dilakukan pertama kali oleh raja kecil, Raja Yoas, adalah berinisiatif untuk memperbaiki rumah Tuhan. Inisiatif. Nah, Kak Titis minta siapa yang mau memberikan pendapatnya, apa ya arti inisiatif, boleh raise hand. 2 orang yang mau mengumumkan pendapatnya inisiatif, boleh raise hand. Apa ya inisiatif itu? Ayo Kak Titis tunggu. Apa ya inisiatif itu? Ide. Oh, Arcat. Inisiatif itu adalah ide. Oke, satu lagi. Siapa yang mau memberi pendapat? Oke, anak-anak ya. Inisiatif itu adalah ketika kita melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberitahu terlebih dahulu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan.
atau punya ide tadi ya, punya prakarsa. Jadi tidak, ayolah kamu, ayolah. Enggak, tapi dari hati sendiri, Yoas ingin memperbaiki rumah Tuhan. Anak-anak, ada dua hal yang bisa dipelajari pada hari ini. Mengapa Raja Yoas punya inisiatif untuk memperbaiki rumah Tuhan? Yang pertama, mengapa Raja Yoas berkeinginan untuk memperbaiki rumah Tuhan? Yang pertama alasannya adalah Yoas punya pengenalan yang benar tentang Tuhan dan mencintai Tuhan. Anak-anak, saat kecil Yoas tinggal di dalam bait Allah bersama dengan seorang bapak rohani bernama Imam Yoyada dan seorang bibi bernama Yoseba. Seorang imam punya pengetahuan tentang Taurat yang baik, mencintai Tuhan, yang mengajar Yoas untuk tahu tentang Allah, mengajar Yoas untuk mengasihi Allah, mengajar Yoas untuk menjadi pelaku firman, dan mengajar Yoas untuk mencintai rumah Tuhan. Bersyukur ya anak-anak, Yoas kecil punya pembimbing rohani, mengajar tentang Allah. Sementara tadi ayahnya, kakeknya, neneknya, semuanya jahat di mata Tuhan, menyembah Baal. Berkat didikan Imam Yoyada, jadi anak yang hebat, luar biasa. Nah, yang kedua anak-anak, Yoas punya keinginan, ide, inisiatif, karena memang rumah Tuhan itu rusak anak-anak. Memang rumah Tuhan itu rusak. Mengapa ya? Kok rumah Tuhan itu bisa rusak? Mengapa rumah Tuhan itu harus diperbaiki? Anak-anak saat kecil, waktu ada di bait Allah, 6 tahun, Nenek Atalia memerintah, maka semua rakyat itu menyembah berhala dan rumah Allah, bait Allah, itu dipakai untuk penyembahan Dewa Baal. Dan barang-barang kudus, barang-barang yang ada di rumah Tuhan, itu dipakai untuk penyembahan Dewa Baal. Sehingga semuanya rusak, tidak karu-karuan. Anak-anak, rumah Tuhan adalah salah satu sarana bagaimana raja, imam, seluruh rakyat datang kepada Tuhan. Makanya Yoas ingin mengembalikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Makanya memperbaiki rumah Tuhan adalah yang terpenting, nomor 1 bagi Yoas. Nah, kita membuka Alkitab kita anak-anak. Ada 2 ayat yang kita mau baca di dalam 2 Tawarik 24 ayat 7 dan 2 Raja-Raja 12 ayat 5. Yuk, coba dipersiapkan dulu. 2 Tawarik 24 ayat 7, 2 Raja-Raja 12 ayat 5. Bu Titis minta 2 orang ya untuk membacanya. Bu Titis yang tentukan. Yang pertama, untuk 2 Tawarik 24 ayat 7, Bu Titis minta Kesia untuk membacanya. Kemudian yang 2 Raja-Raja 12 ayat 5, Bu Titis minta Michael untuk membacakannya. Ya, boleh dilihat di screenshot-nya ini. Kesia dulu, silakan membaca. 2 Tawarik 24 ayat 7. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, akan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Ya, yang kedua silakan Michael, 2 Raja-Raja 12 ayat 5. Raja-Raja 12 ayat 5, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Ya anak-anak, menyedihkan ya. Rumah Tuhan rusak. Maka anak-anak Raja Yoas mengumpulkan para imam dan berkata, "Hai imam, semua uang yang kamu terima, pakailah itu untuk memperbaiki rumah Tuhan, dimanapun kerusakannya." Tapi anak-anak setelah Yoas itu menyampaikan perintah, imam-imam itu tidak segera memperbaiki rumah. Sampai 23 tahun pemerintahnya. Ada apa ini ya?
Maka Raja Yoas berinisiatif kembali memerintahkan imam-imam itu untuk menggalang dana untuk memperbaiki rumah Tuhan. Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan mengambil sebuah peti, anak-anak. Petinya itu ada lubangnya bagian atas, ditaruh di sebelah kanan mezbah. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah Tuhan, mereka bisa memasukkan uangnya ke situ. Nah, nanti para imam yang akan membawa uang itu kepada Raja Yoas. Nah, anak-anak, setelah uangnya banyak ya, rakyat itu senang. Wah, mereka senang sekali rumah Tuhan mau diperbaiki. Mereka memberi uang, memberi pajak ke dalam peti. Nah, anak-anak, setelah uangnya cukup, maka tukang pahat, tukang kayu, tukang besi, tukang tembaga, tukang bangunan, semua diundang untuk memperbaiki rumah Tuhan, untuk mengokohkan, menguatkan, dan mengembalikan seperti semula. Setelah selesai, uangnya masih ada, diberikan untuk perkakas-perkakas anak-anak. Cawan, untuk korban bakaran, semuanya pokoknya, kelengkapan perkakasnya dibelikan. Anak-anak, itulah Raja Yoas mencintai rumah Tuhan dengan cara memperbaiki kerusakan dan membawa seluruh rakyat datang pada Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang, anak-anak? Apa yang bisa kita teladani dari Raja Yoas? Nah, kita kan ditempatkan di Gereja Persekutuan Kristen Malang ya. Kita bisa bersekutu, kita bisa bertumbuh. Nah, dua hal nih yang bisa kita teladani dari Yoas hari ini. Bagaimana kita meneladaninya? Yang pertama, anak-anak, kita ini bersyukur ya, punya bapak, ibu, kakak rohani. Seperti Yoas tadi, punya Imam Yoyada yang boleh mengajar, mendidik, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Di gereja kita punya guru sekolah minggu. Di gereja kita punya Bapak Ibu penginjil, punya Bapak Ibu pendeta, walau mengajar kita tidak lama. Kita di rumah punya orang tua, Papa dan Mama, yang juga mengajar kita tentang Tuhan. Nah, anak-anak, kita bersyukur Tuhan izinkan mereka itu ada untuk kita semuanya. Yang kedua, seperti Yoas, mari kita mencintai rumah Tuhan, yaitu GP Kris Malang, di mana kita sudah tempatkan. Kita bersekutu, kita belajar, kita bertumbuh, kita melayani. Bagaimana ya cara kita mencintai Tuhan? Bagaimana kira-kira? Yang pertama, anak-anak, mari mencintai Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita bersuka-cita memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru kita. Datanglah pada saat itu ada. Memang kan sekarang pandemi ya, untuk anak-anak belum boleh datang ke gereja. Tetapi Papa, Mama, Kakak usia 12 tahun sudah boleh datang ke gereja. Yang kedua, cara mencintai gereja GP Kris Malang adalah dengan memberikan persembahan, mendukung dalam persembahan berapapun yang kita punya. Kita boleh memberikan uang dipakai untuk pelayanan di gereja, sehingga kita semua boleh beribadah dengan baik, dengan nyaman. Yang ketiga, kita boleh merawat dan menjaga rumah Tuhan. Kita punya inisiatif anak-anak ya untuk menjaga, misalnya tidak membuat tembok kotor, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada yang rusak, kita nggak bisa betulkan. Kita boleh ngomong sama Bu Rita, ngomong kakak guru sekolah minggu, ngomong ke pendeta, Pak di sana ada kerusakan. Nah, anak-anak, 3 hal itu tadi ya, kita mencintai rumah Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan, bersukacita, dengan memberi persembahan dan menjaga serta merawatnya. Hal yang bisa kita lakukan datang ke rumah Tuhan karena apa? Kita mencintai pemilik rumah itu, yaitu Tuhan sendiri. Anak-anak pernah ingat nggak ketika Tuhan Yesus itu marah di depan bait Allah waktu itu? Dia mengobrak-abrik di depan bait Allah. Karena apa? Bait Allah waktu itu dijadikan pasar. Rumah Tuhan beralih fungsi. Nah, Tuhan marah sekali. Nah, demikian juga dengan kita.
Rumah Tuhan, gereja, GP Kris Malang, kita mau memakai, memfungsikan seperti seharusnya. Nah, kita mau buka Alkitab kita bersama-sama anak-anak dalam Mazmur 26 ayat 8. Yuk kita buka sama-sama. Mazmur 26 ayat 8. Kita akan baca sama-sama sebagai komitmen kita. Aku mau seperti Raja Yoas yang mencintai rumah Tuhan. Sekarang boleh dibuka semua. Mic-nya. Buka semua ya. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Kak Titis itu. Semua boleh dibuka dulu mic-nya. Yuk, mic-nya dibuka dulu. Nah, kita sama-sama membaca ya. 2, 3. Tuhan, aku kediaman-Mu dan pada kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Nah, anak-anak, bulan September adalah hari ulang tahun GP Kris yang ke-62. Kita sudah merayakannya. Sekarang boleh di-mute semua mic-nya. Di-mute dulu. Nah, anak-anak seperti yang Bu Titi sudah sampaikan, kita kan sudah membuat kegiatan ya di rumah waktu itu lewat grup. Bentar ya. Boleh disiapkan yang sudah? Bentar ya. Nah, anak-anak sudah menyiapkan ini? Kertas 2 ini yang sudah ditempelkan. Kemudian 3 pola yang sudah ditempelkan seperti ini. Nah, yang sudah, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Kita mau buat apa ya? Nah, yang pertama, kita boleh lem ya, yang sudah kita bentuk ini. Nah, kemudian kita tempelkan di sini, bagian tengah. Nah, sudah kelihatan ya kira-kira mau buat apa ini? Nah, ini adalah gedung gereja, iya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian kan Bu Titis kemarin ada nyuruh untuk kertas kosong ya, yang bisa ditulisi. Anak-anak boleh bentuk bebas, bentuk seperti ini, kemudian bentuk bulat, bentuk apapun, terserah ya. Bu Titis mau contoh yang seperti ini. Bu Titis lem dulu. Misalnya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya Bu Titis. Tapi anak-anak boleh berkreasi. Mau ditaruh di sini, miring begini, atau apa, terserah anak-anak. Nah, sudah lihat kan? Nah, kemudian yang kedua adalah kertas yang kosong ini kita mau tulis, aku cinta GP Kris. Boleh sebut nama juga, Darren cinta GP Kris. Kesia, Adonia cinta GP Kris. Boleh. Nah, sekarang coba Bu Titis mau contohnya ya. Tolong yang. Nah, ini misalnya ya, Bu Titis tulis, I love GP Kris. Nah, nanti anak-anak boleh tulis nama juga. Nah, setelah seperti ini, anak-anak boleh menghias daerah ini sesuka hati anak-anak. Sekreatif anak-anak, mau dibuat apa. Nah, misalnya Bu Titis mau kasih daun. Mau kasih bunga.
Anak-anak boleh yang lain ya, potongan kertas, manik-manik. Nah, kira-kira seperti ini. Daerah kosong nanti boleh diisi. Nah, berikutnya anak-anak boleh siapkan pita atau tali atau benang ya. Ini nanti untuk membuat gantungan di bagian belakangnya. Sehingga nanti kalau sudah jadi, ini sebagai hiasan dinding, kita akan mengingat-ingat kalau kita ini cinta Tuhan ya. Boleh pakai double tip seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Nah, tempel di sini ya. Nanti boleh pakai cara lain kalau misalnya ada ide seperti ini. Nah, nanti ada gantungannya seperti ini. Nah, ini Bu Titis yang sudah coba yang lain juga ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang kurang ya anak-anak, untuk identitas gereja ternyata salibnya belum ada ya. Nanti anak-anak buat salib, taruh di sini. Ini yang kosong semuanya boleh dikasih. Kok nggak ada pintunya gerejanya? Boleh dikasih pintu, dikasih hiasan macam-macam juga boleh. Nah, nanti anak-anak setelah jadi boleh foto ya, pegang begini. Oke, sebentar. Nah, nanti fotonya begini ya, boleh pegang seperti ini, kemudian difoto, dikirimkan ke grup sekolah minggu. Dan ini boleh menjadi pengingat, aku mencintai rumah Tuhan, aku mencintai GP Kris Malang. Sekarang coba dibuka semua mic-nya. Bisa kira-kira membuat seperti ini kan? Bisa? Bisa? Bisa ya. Boleh hari ini, boleh besok, boleh lusa, dibuat sekreatif mungkin. Lebih bagus dari ini ya. Boleh pakai kreasi apapun juga. Nah, anak-anak, hari ini kita bersyukur. Terima kasih kita boleh belajar firman Tuhan dan kita boleh membuat aktivitas ini menjadi pengingat. Aku cinta GP Kris. Semua mic-nya dibuka. Kita mau ngomong bersama-sama, aku cinta GP Kris. Yuk, semua mic-nya dibuka. Kita mau katakan, aku cinta GP Kris. Ya. Rafael dibuka, Yediel, Vio, Sevanya, Salia, boleh dibuka mic-nya. Kita mau ngomong sama-sama, bareng nggak apa-apa ya. Karin, Arstad, Vio, semua dibuka ya. Aku cinta GP Kris. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aku cinta GP Kris. Sekali lagi. 2, 3. Aku cinta GP Kris. Ya, terima kasih anak-anak boleh belajar firman Tuhan. Mungkin Bu C boleh sampaikan ke anak-anak. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari Raja Kecil Raja Yoas yang mencintai rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan. Kami pun juga boleh mencintai rumah Tuhan. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Kami juga boleh memberi persembahan untuk mendukung pelayanan gereja. Dan kami boleh merawat, menjaga gereja kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Karena kami semua mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan Bu C. Terima kasih Bu Titis. Anak-anak yang belum selesai untuk buat aktivitasnya hari ini, ya seperti yang diajarkan Bu Titis tadi ya, boleh dikerjakan nanti sore atau besok. Kalau sudah selesai, difoto seperti yang disampaikan oleh Bu Titis tadi ya. Difoto dikirimkan di grup sekolah minggu. Ya. Oke. Hebat semuanya. Ya, kita ketemu lagi untuk minggu depan ya. Jangan lupa ingatkan temannya kalau yang hari ini tidak datang ya.
supaya minggu depan kita bisa gabung sama-sama. Oke? Buka kamera dulu, Bu. Buka kamera dulu, Iya, foto. betul. Buka kamera semuanya, kita akan berfoto. Oke, Pose yang semuanya sudah ya. Senyum semua. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Sama-sama. Sampai ketemu minggu Hari depan. Minggu, Bu. Sampai Terima ketemu lagi kasih. anak-anak. Sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke.